Kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak kaum muslimin yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Alhamdulillah berkat izin Allah dan inayah Allah, pada kesempatan pada maghrib ini kita masih mendapatkan banyak anugerah, baik berupa nikmat sehat, sempat, iman, Islam, yang dengan anugerah-anugerah ini mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, sehingga dengan syukurnya kita maka nikmat-nikmat itu akan Allah tambah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in, dan untuk para tabi'in, dan semoga keselamatan juga kesehatan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Para hamba Allah, Bapak-bapak yang Allah rahmati, Allah cintai, saya hormati, kita akan melanjutkan kajian Al-Quran ini, kitab suci Al-Quran ini. Yang terakhir kita membahas sudah sampai ayat 224 ya, mestinya sampai 225 ya kemarin karena waktu sehingga belum selesai. Baik, kalau gitu kita ulang ya dari 225 dan kita baca terus sampai ayat 227 ya. Sampai 227. Mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini Allah beri kita keberkahan hidup, baik dunia maupun akhirat. Allah beri syafaat pada kita dunia akhirat. Dan dengan Al-Fatihah ini semoga Allah beri kita keselamatan, kesejahteraan, kesakinaan. Juga untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir, semoga apa yang menjadi uzurnya Allah terima. Yang sakit Allah beri kesembuhan, yang sibuk Allah beri kelapangan. Juga untuk almarhum yang telah mendahului kita. Al-Hadiniyah wa Quludin Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Shadaqallahul azim. Terakhir ya kita bahas ya tentang bagaimana memposisikan diri seorang suami terhadap istrinya ya, bila Allah nyatakan istri sebagai sawah ladang, berarti kita sebagai penanamnya. Jadi hasilnya seperti apa, bagus atau tidak, itu bagaimana kita yang menanam. Kemudian yang ke-224,
di mana Allah menjadikan kita menyebut nama Allah untuk menghalang-halangi ya dengan sumpah-sumpah kita untuk tidak berbuat baik, untuk tidak bertakwa, untuk tidak melakukan perbaikan. Ini termasuk dilarang ya, bersumpah untuk menghalangi berbuat baik tidak dibenarkan. Kalaupun sudah terjadi maka harus bayar kafarat. Apa kemarin Pak kafaratnya? Ngasih makan atau pakaian 10 orang miskin. Kalau enggak memerdekakan 1 orang budak. Kalau enggak dapat puasa ya 3 hari ya, puasa 3 hari berturut-turut. Ya, bisa dirujuk kembali itu surat apa? Al-Maidah ayat 89. Kemudian dijelaskan lagi ya sekarang ya ayat yang ke-225-nya. Kita terjemahkan dulu ya sampai 227. La yu'akhidhukum ya. Tidak dikenai sanksi ya kamu atau tidak dihukum kamu Allahu oleh Allah billagwi ya dengan billagwi dengan yang main-main fi aimanikum dalam sumpah kalian. Main-main atau pengertiannya juga tidak disengaja. Walakin akan tapi yu'akhidhukum kalian akan dikenai sanksi, dikenai hukuman bima disebabkan apa yang kasabat telah dilakukan qulubukum oleh hati-hati kalian yang hatinya sudah punya niat untuk bersumpah. Jadi bukan karena kelalaian. Wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun, halimun lagi maha penyayang. Lilladzina untuk orang-orang yang yu'luna mereka mengilah. Nah, ini yang ditanyakan Bang Hengki kemarin ya, mengilah ya udah saya jawab kemarin ya. Mereka yang mengilah min nisaihim dari wanita-wanita mereka, maksudnya istri-istri mereka. Tarabbusu hendaknya mereka menunggu arba'ati ashhur sampai 4 bulan. Fa'in fa'u maka jika fa'u mereka para suami kembali ya kembali ke istrinya, fa'innallaha maka sungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Wa in azamu dan jika mereka berazam, apa azam? Niat yang kuat, yaitu azam ya, niat yang kuat. Niat yang sudah disertai dengan apa? Persiapan-persiapan, nah itu azam. Seperti Bapak niat ke masjid, udah pakai sarung, nyiapin sendal, pakai peci, itu azam. Tapi kalau niatnya sambil sembari ngurusin burung, nonton TV, nggak ada persiapan apa-apa, itu niat doang namanya. Niat, baru niat ya, belum azam. Wa'in dan jika azamu mereka berazam, ya punya niat yang kuat, at-talaqa untuk mentalak. Ya, mentalak itu berarti juga apa Pak? Mencerai. Mencerai. Nah, kata talak di Quran digunakan selain untuk mencerai juga untuk bertolak. Pergi kita keluar rumah ya bertolak ya, karena kalau orang pergi dia bertolak jam berapa, nah itu ya itu tolak juga. Dan jika mereka berazam untuk mentalak ya mencerai ya istrinya maksudnya, fa innallaha maka sungguhnya Allah itu sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Ini sekitar terjemahannya ya. Ada yang tanyakan sekitar terjemahan soal bacaan. Tentang bacaan mungkin tajwidnya, pendalaman tajwidnya nggak ada ya, lanjut ya. Jadi ini kembali ke masalah yang kita bahas sebelumnya ayat 24, masalah aiman. Apa Pak aiman? Janji yang disertai sumpah ya, janji yang disertai sumpah. Nah, ternyata ada rambu-rambu dari Allah ya. Jadi jangan sampai kita bersumpah atas nama Allah
yang sumpahnya itu sumpah agar kita tidak melakukan kebaikan ya, atau tidak untuk melakukan ketakwaan ya. Demi Allah saya tidak akan ke masjid Al-Furqon untuk sholat berjamaah di sana. Ini berarti termasuk sumpah tidak melakukan kebaikan dan untuk tidak takwa ya kan. Gitu. Nah ini jangan sampai ya mengucap seperti itu. Nah kalau sudah terlanjur ya, demi Allah saya berjanji, ada kata janjinya ya Pak, saya tidak akan sholat berjamaah di Masjid Al-Furqon misalnya, udah terlanjur dijanjikan dengan sumpah, nah sebaiknya dilanggar karena tadi ada larang dilanggar, tapi sumpah tetap sumpah berlaku ya, berlaku. Nah kecuali sumpah yang memang tidak ada unsur kesengajaan ya, yang main-main, kelupaan, nah itu tidak dikenai sanksi ya, tidak dikenai sanksi gitu ya. Jadi bisa jadi terjadi seperti itu ya, ada orang yang emang sumpahnya tidak sengaja main-main ya, main-main itu berarti memang tidak dibarengi dengan niat dalam hati ya. Jadi hanya sebagai candaan misalnya, nah itu. Nah ini tidak akan diperhitungkan, nggak terkena sanksi. Udah, saya emang nggak mungkin datang ke rumah kamu, ya. Demi Allah saya nggak akan datang ke rumah kamu. Tapi niatnya memang bercanda. Nah kalau bercanda, ya tidak berlaku. Tapi seyogianya memang kita tidak boleh apa Pak? Bercanda seperti itu, gitu ya. Nah, tapi ternyata memang banyak orang yang suka ngobrol sumpah. Nah, dikhawatirkan kalau biasa ngobrol sumpah nanti akhirnya kan udah keseringan bersumpah, nanti bisa dia melakukan sumpah-sumpah palsu. Nah, sumpah palsu kan lain lagi, ya, lain lagi. Jadi kalau tidak ada unsur kesengajaan maka tidak ada sanksi. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, bahkan ini kalau seperti ini pernah dilakukan oleh para sahabat di awal-awal Islam pada waktu itu di Mekah. Sumpahnya nggak tanggung-tanggung ya. Demi Lata, demi Uzza, padahal sudah masuk Islam. Nah, ini kan memang biasa mereka mengucapkan seperti itu. Karena memang mereka hidup di apa? Zaman jahiliyah dengan pertuhankan Lata, patung Uzza, patung Manat ya. Nah, sudah biasa begitu masuk Islam kelupaan atau latah. Nah, seperti itu tidak dikenai sanksi ya. Tapi kalau itu sengaja dosa besar itu termasuk haram ya, bersumpah atas nama selain Allah tadi ya. Lanjut, nah sekarang kita masuk ke masalah muasyarah lagi ya, masalah hubungan keluarga ya. Jadi dari mulai awal kita dibimbing bagaimana cara mencari istri, cara mencari suami ya, nggak boleh nikah dengan apa perempuan musyrik, nggak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Terus kita dibimbing, diarahkan bagaimana cara hubungan dalam rumah tangga, sampai masalah hubungan badan ya. Itu ini saking apa Islam itu betul-betul lengkap mengatur semua masalah. Nah sekarang masalah apa tadi Pak? Ila ya, ila. Kemarin ini sudah disinggung, sudah saya singgung sedikit ya karena ada pertanyaan di Bang Hengki kemarin ya. Jadi memang ada istilah mengila, ada istilah mentalak, ada istilah menjihar ya, menjihar. Kalau menjihar apa Pak kemarin? Mengatakan kamu sama dengan punggung ibu saya. Nah, itu bisa jatuh cerai. Nah, kalau apa namanya mentalak, jelas-jelas memang dia menceraikan. Nah, tapi kalau mengila, nah mengila adalah bersumpah, Pak, bersumpah ya, atas nama Allah untuk tidak menggauli istrinya dengan waktu yang telah ditentukan waktunya, entah 4 bulan, kurang dari 4 bulan ya, bahkan lebih,
Itu namanya mengilah. Demi Allah saya nggak akan campur sama kamu, nggak akan jima sama kamu, nggak akan hubungan badan sama kamu selama sekian lama. Itu namanya mengilah ya, mengilah itu. Nah, ayat tadi menyebutkan lilladzina yu'luna min nisaihim, untuk orang-orang, maksudnya para suami ya, para suami yang mengilah dari istri-istri mereka. Di sini juga bisa dipahami bahwa mengilah itu hanya apa? Haknya suami, sama dengan mentalak ya. Mentalak juga haknya suami. Kalau istri minta talak ya nggak boleh. Nah, kemudian kalau memang dia benar-benar minta talak disebut apa? Disebut apa namanya? Istri yang menggugat, bahasa kita, betul ya, menggugat. Kalau bahasa apa? Bahasa syariatnya apa? Bahasa fikihnya khulu. Apa khulu? Nah, khulu itu istri yang menggugat cerai. Menggugat cerai. Kata Nabi, makanya seorang istri yang menggugat cerai, maka khulu nggak akan mencium baunya surga. Karena memang mentalak itu haknya suami, kecuali gugatan itu beralasan. Nah, kalau mengilah jelas ya, hanya bisa dilakukan oleh seorang suami. Jadi istri nggak boleh, demi Allah saya tidak akan mau diajak hubungan badan sama kamu selama sekian. Nggak berlaku tuh Pak, nggak berlaku. Karena kewajiban seorang istri, dia taat, dia harus taat untuk ketika suaminya minta, walaupun di atas kendaraan, kata Nabi, walaupun di atas onta, betul, atas onta. Nah, jadi nggak berlaku tadi ya, ilahnya apa? Istri ya, karena sampai segitunya ya, kata Nabi, seandainya seorang boleh menyembah seorang, saya akan perintahkan seorang istri menyembah suaminya. Tapi kan nggak boleh. Tapi tadi salah satu ciri istri soleh adalah taat ya. Pertama, kata Nabi, dunia mata, dunia itu indah luar biasa. Wa khairul mata, dan seindah-indah keindahan dunia adalah al-mar'atu solihah, istri yang solihah. Cirinya apa? Satu, tasruka idza nazarta, menyenangkan kamu ya para suami kalau kamu memandang. Dia tampilnya selalu cantik, menawan depan suami. Kalau istri bapak tampilnya cantik, mau kondangan, mau arisan, berarti ya salah ya kan. Nah, tampil cantik, harum, bahkan kalau istri harum pakai wangian keluar rumah haram, nggak boleh. Tapi kalau tampil cantik, harum depan bapak suami, itu memang seharusnya ya kan. Jadi jangan keluar baunya harum semerbak gitu ke suaminya, bau lap dapur. Terbalik. Bau asap, bau lap dapur ya. Nah, yang kedua apa? Tuti uka idza amarta, mentaati kamu kalau kamu perintah. Nah itu, jadi taat. Sampai Nabi tadi mengatakan dia harus taat untuk diajak hubungan badan sekalipun di atas onta. Nah itu, makanya tidak ada mengilah buat suami. Buat istri ya, nggak ada mengilah buat istri. Gitu. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suami ketika suami tidak ada di rumah. Jadi termasuk khulu juga tadi ya, tidak diperkenankan kecuali kalau memang ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kembali ke tadi. Nah, ketika seorang suami sudah mengilah istrinya ya, demi Allah saya tidak akan berhubungan badan dengan kamu, dengan menyebut masa tertentu. Tapi di sini Allah menyebut tarobusu arba'ati asyhur. Seperti ini angka apa? Angka maksimal gitu. Jangan lebih dari 4 bulan kalau memang harus mengilah istri. Karena mungkin juga terjadi ya kan, seorang merasa perlu untuk mengilah istrinya. Kalau mungkin istrinya berarti kurang taat. Diajakin tadi Pak nggak mau melulu, ya sudah diilah sekalian, bisa kan Pak?
Loh iya, kalau kamu udah nggak mau diajak ini, ya sudah, demi Allah saya nggak akan hubungan badan sama kamu. Bisa juga terjadi seperti itu. Bisa juga terjadi, karena ada ayatnya Pak. Tapi seyogianya jangan langsung seperti ini, ya kan? Tempuh jalan-jalan yang lebih baik, seperti dalam surat apa? An-Nisa 34. Pak, udah pernah kita coba An-Nisa 34. Jadi jangan setelah kita belajar ini Pak, nanti pulang-pulang langsung main ila-ila aja gitu kan. Iya, suruh ustadz lagi. Jangan langsung ila-ila aja ya. Ini ada dalilnya katanya, main ilah aja ya, jangan. Enggak seperti itu ya. Jadi tempuh jalan-jalan yang apa, cara-cara yang apa, baik ya. Udah 34. Jadi kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Ar-rijalu, ya rijal itu pasti laki-laki Pak. Rijal itu ya. Maka bisa kadang-kadang diartikan pemimpin, jagoan, itu ar-rijal ya. Nah, ar-rijalu para suami itu qawwamuna, mereka di atas ala nisa, wanita, maksudnya pemimpin ya buat para istri. Para suami itu pemimpin untuk istri-istri, para istri. Bima faddalallah, disebabkan apa yang telah Allah lebihkan, ba'dahum sebagian mereka, ala ba'din atas sebagian yang lain. Nah, ada ya kenapa suami itu pemimpin buat istri, laki-laki pemimpin buat perempuan, karena Allah memberikan kelebihan buat suami atas istri. Nah, kelebihannya termasuk masalah kekuatan fisik ya Pak, ini diantaranya. Kelebihan lain apa? Para suami, para laki-laki itu tidak pernah ada datang bulan ya kan, itu. Jadi jelas lebih kuat ya, lebih kuat. Wa bima anfaqu, dan yang kedua disebabkan apa yang para suami itu anfaqu, mereka yang beri nafkah ya, amwalahum min amwalihim, dengan harta-harta mereka. Jadi selamanya suami itu akan diperhitungkan keberadaannya sebagai pemimpin kalau menunaikan kewajibannya. Dia yang menanggung semua kehidupan istri dan keluarganya dengan memberikan hartanya, materinya. Itu ini kelebihannya. Makanya kalau keadaan yang berbalik Pak, malah suami numpang makan sama istri ya diusir. Jadi nggak ada wibawa, jadi bisa apa Pak, berbalik tadi, bukan pemimpinnya suami malah istri. Nah, kebalik. Nah itu. Nah ya nggak bener kan. Nah, mestinya istri yang apa namanya, suami yang mengcover itu semua. Artinya kalaupun nyuci masak suami, tetap yang ngasih makan ya Pak, ya suami ya, seperti itu ya maksudnya kan. Jadi karena tadi suami menunaikan kewajibannya dengan memberikan materi ya untuk biaya hidup istri, maka itulah salah di antara kelebihannya. Lanjut. Fas-solihatu, maka istri-istri yang solih
yang solihat adalah yang qanitatun, yang tunduk, ya, taat patuh, ya, tunduk taat patuh pada Allah, pada Rasul, pada suami termasuk, ya, pada suami. Hafizatun, dia yang apa? Menjaga diri, tadi ya disebutkan hadisnya juga, menjaga diri, kehormatan dirinya, lil goibi, bagi goibnya atau tidak adanya, ya, suami. Ketika suami pergi, ya, maksudnya. Jadi ketika suami pergi, dia menjaga dirinya, kehormatan dirinya, juga menjaga apa? Harta suami. Ini istri yang solehat, ya. Jadi bukan ketika suami pergi malah nganjang sana nganjang sini, itu. Bima hafizallah, disebabkan apa yang telah Allah jaga. Jadi Allah menjaga status istri sebagai istri solehat itu kalau dia taat dengan peraturan Allah. Nah, walati, dan para istri takhofuna, yang kalian takutkan, kita sebagai suami, ya, khawatir akan nuzus mereka. Nuzus itu maksudnya apa? Istri kita melakukan apa? Melakukan kemaksiatan, termasuk serong, meninggalkan rumah tanpa izin. Itu bagian nuzus tuh, Pak. Apa, Pak? Oh, selingkuh. Kan sama tadi serong. Itu pun klimaknya, ya, Pak. Tapi tadi meninggalkan rumah tanpa izin suami itu termasuk nuzus. Ninggalin rumah tanpa izin suami, ya, gara-gara masalah apa, kemudian apa? Mutung, ngambek, itu termasuk nuzus. Nah, kalau memang udah seperti itu kasusnya, ya sudah ada nuzus, ya, jelas-jelas ada nuzus yang terbukti, Pak, terbukti. Para suami tidak boleh diam saja. Ada tindakan-tindakan yang mesti ditempuh. Pertama apa? Faizuhuna, nasihati mereka, ya. Faizuhuna, ya, mau izoh, ya. Mau izoh itu bentuk infinitifnya. Artinya diberi nasihat dengan nasihat yang baik, ya, nasihat yang baik. Ya, artinya sudah tahu bahwa istri kita itu udah nuzusnya itu jangan disebut dulu, diungkit-ungkit dulu. Ya, jangan, ya, itu sudah, ya, artinya dinasihati supaya dia apa? Supaya dia memperbaiki, dia bertobat, nah, seperti itu. Tapi kalau kita pakainya bukan mau izoh tadi, ya, nasihati tapi dengan cara yang kasar, ya, dasar istri nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, apa jadi diberi, yang minta sudah dikasih, masih juga, anak gitu, namanya mencaci itu, Pak. Ya. Caci itu, ya, seperti itu. Jadi nggak seperti itu, ya, dengan nasihat-nasihat, karena kata Nabi, istri itu, ya, perempuan itu terbuat dari apa, Pak? Tulang rusuk yang bengkok, ya. Kalau kamu biarkan, dia tetap tambah akan bengkok terus, Pak. Tapi kalau kamu luruskan dengan paksa, dia akan patah. Terus gimana tuh, Pak? Kalau diemin dia tambah bengkok. Kalau emang terbuat dari tulang rusuknya bengkok, kata Nabi, kalau kamu luruskan dengan paksa, dia akan patah. Bagaimana caranya? Ya diurut pelan-pelan, Pak, diurut, dielus. Udah, tenang aja, sudah saya transfer kok kemarin. Nah, pasti, Pak, lempeng itu. Loh, iya, coba kalau kayak gitu, udah saya transfer, Pak. Ngomongnya juga berbisik, yang ikhlas, Pak. Nah, itu udah adem aja tuh, Pak, adem. Itu jadi harus dielus. Kalau mereka punya dalil juga, ya, wanita itu harus dimengerti katanya, seperti itu, ya. Jadi nasihat faizuhuna, maizoh, ya, dengan nasihat yang baik, ya, mengajak bukan mengejek, ya, merangkul bukan mendengkul, ya. Kemudian dinasihati dengan maizoh hasanah, dengan cara yang baik. Masih ajek aja, tidak ada perubahan, masih ngeluyur, masih segala macam, Pak, ya, hari ini wanita itu, ya, perempuan itu suka apa, Pak? Ngegeng, ya kan? Ada geng-geng yang gitu, ya. Ngegeng itu, iya, itu udah punya suami loh, Pak, pada geng-geng itu, Pak, seperti itu kan, ngegeng gitu. Itu
itu suka ngegeng itu. Apalagi tadi ngegeng itu ya seperti yang pada umumnya anak muda. Kalau anak muda kan Pak RW ada geng motor apa Beat, ada geng motor apa tuh gede ya, ada macam-macam kayak gitu. Komunitas tuh kayak gitu, ada ngegeng. Gitu. Nah, masih dinasihati dengan apa? Baik, dengan bijak, masih tidak ada perubahan. Wahjuruhunna fil madaji'. Apa Pak RW artinya? Tinggalkan mereka si istri, ya, maksudnya pisahkan, ya, pisahkan mereka fil madaji' dari tempat tidur. Nah, istilahnya pisah ranjang, ya, pisah ranjang. Jadi pisah ranjang itu berarti bisa jadi masih sekamar atau paling tidak beda kamar. Ya. Artinya tidak tidur bareng gitu aja, tidak tidur bareng. Nah, sampai di sini kita sebagai suami ya jangan sampai membawa masalah ini karena ini adalah istri-istri kita, masalah inter rumah tangga kita, jangan sampai dibawa keluar ini masalah. Ya, jangan. Ya, anak muda nih ya, jangan dibawa keluar. Apa-apa ngadu. Udah itu ngadunya sama suami, ngadunya sama teman perempuannya dulu waktu masih SMU. Nah, kata dia, suami saya juga begini begitu. Nah, yang tadinya maunya dia ngadu supaya dia jadi apa? Jadi hakim, jadi wasit, bisa jadi pemain itu Pak. Bisa jadi pemain kayak gitu kan. Loh iya, bisa jadi pemain kayak gitu. Jadi jangan sampai keluar rumah. Ya. Jadi mau berang-berang apa istilahnya, piring melayang, gelas pecah, anak keinjek, pokoknya dalam rumah aja. Pak, gitu. Dalam rumah aja pokoknya. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai tahu anak sih, tapi kalau udah piring terbang Pak ya, gelas pada pecah ya akhirnya itu. Jadi jangan keluar rumah dulu, jangan. Ya, jangan keluar rumah dulu. Jadi selesaikan kita di dalam rumah itu dengan cara yang tetap ya. Nah, kita ini tadi masalahnya kadang-kadang ya perbekalan ilmu yang belum cukup masalah rumah tangga tadi ya, akhirnya tadi. Nah, kadang-kadang bukan ngadu ke ahlinya, bukan ngadu ke orang tuanya, malah pasang status. Ini parah lagi tuh Pak. Ini parah lagi tuh pasang status. Parah lagi tuh. Akhirnya kan mengundang ya kan, mengundang orang untuk tahu, ya, penasaran. Nah itu jangan. Nah ini juga perlu dinasihatkan ke istri-istri kita. Jangan suka apa gampang pasang status, nggak usah. Karena semakin orang itu sering pasang status, maka orang semakin tahu siapa kita. Bukan cuma diri kita, maka mungkin rumah tangga kita. Loh iya, itu. Jadi nggak perlu. Makanya saya Pak Facebook saya hapus aja gitu-gituan, mah udah. Nggak usah gitu, nggak usah ada gitu-gituan ya kan. udah gitu-gituan lah gitu. Instagram atau apa udah nggak perlu. Itu WA aja kalau katanya nggak perlu, mas saya busak tuh Pak, sumpah. Karena di grup-grup isinya juga Pak, isinya orang dagang doang. Loh iya, di grup-grup isinya apa? Ini kan orang dagang doang itu kan. Nah itu pakainya sih nggak usah aja tuh kan. Cuman karena masih dibutuhkan itu ya. Kalau pakai SMS kayaknya pada nggak mau gitu Pak. Jadi pasang status ini juga termasuk ya, harus kita sebagai suami ya yang apa, memberikan pelajaran, mengingatkan dan sebagainya. Nah, bisa ranjang juga harus ada batas waktunya ya kan. Sampai kapan, berapa lama ya, 3 hari, 4 hari atau seminggu lamanya. Nah, di sini juga Pak, setelah itu watribuhunna jika perlu ya. Jadi pizza ranjang nggak ada perubahan, masih curi-curi apa waktu untuk keluyuran ya, misalnya Pak masih nusus juga gitu ya, maka kita boleh mukul kalau perlu. Nah, mukul kalau perlu ya kan. Mukul yang mengandung arti edukatif. Apa? Mengandung arti pelajaran, bukan mukul yang mencederai, bukan. Bisa bedain nggak Pak? Pukul edukatif dengan yang mencederai, yang emosi. Nah, kalau pukul yang emosional, pukul sejadi-jadinya, sekena-kenanya sampai cedera, itu
memukul yang dilarang. KDRT masuknya, ya kan? Nah, mukul di sini adalah mukul yang mengandung arti pendidikan tadi ya. Diarahkan mukul, kita nggak boleh mukul muka, nggak boleh mukul kepala, diharamkan, Pak. Termasuk ke anak-anak kita, nggak boleh kita mukul muka, mukul kepala tuh haram. Ya, mukul ya kakinya, bokongnya gitu ya. Tadi mukul yang mengandung arti apa? Edukatif. Gitu. Nah, sampai di sini, Pak, sampai di sini tidak ada perintah untuk bersumpah mengilah tadi ya, mengilah. Ya, sampai demi Allah saya tidak akan hubungan badan sama kamu selama sekian. Ini ditempuh dulu. Jadi jangan gampang apa mengilah itu. Nah, ayat tadi sepertinya ada batasan ya. Kalaupun memang sudah dengan cara-cara seperti ini nggak bisa, Pak, nggak mempan juga, mungkin juga bisa jatuh ilah tadi ya. Nah itu. Karena kita ingin berikan apa? Pendidikan. Habis diminta ngasih sewot gitu ya, sumpah sekalian gitu ya. Nah itu batasannya 4 bulan. 4 bulan. Nah, ketika 4 bulan itu maka si suami nggak boleh hubungan badan. Si istri juga tidak boleh meminta. Dia harus terima dengan sabar. Nah, kecuali ilahnya dia dengan nyebut masa yang lebih dari 4 bulan. Ya, lebih dari 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan, si istri bahkan boleh minta cerai. Nah, ada alasan. Kalau lebih dari 4 bulan. Kalau mengilaknya ya, selama 5 bulan. Jadi kan batas maksimalnya 4 bulan. Itu. Boleh. Nah. Jadi kalau sampai lebih dari itu boleh minta cerai. Tapi kalau maksimal tadi 4 bulan atau kurang, si suami nggak boleh melanggarnya, ya artinya melakukan hubungan badan. Si istri pun harus sabar, tidak boleh minta untuk dijima. Nah, itu. Ini fikihnya seperti itu, ya. Kalau terjadi, mudah-mudahan, Pak, jangan sampai pernah terjadi, ya. Ini kan, tapi peraturan yang ada berarti memang juga ya ada ya dalam prakteknya seperti itu. Cuman bahayanya kalau nggak tahu masalah fikihnya, ya, main sumpah aja, ntar malam nyampur, nah kan. Oke. Nah kalau terjadi seperti itu ya harus apa? Bayar kafarat tadi ya, kembali ke Al-Maidah 89. Nggak tahu juga kafaratnya, nggak tahu, nah, kan repot tuh Pak. Karena nggak tahu kan, repot tuh. Ya. Repot itu kan. Nah kalau Imam Syafi'i dan yang lain-lain bahkan Pak tanpa melanggar pun karena dia sumpah tetap harus bayar kafarat. Ya. Imam Syafi'i, muridnya Imam Ahmad, Tirmidzi, Pak. Itu walaupun apa sampai 4 bulan karena kafarat itu wajib, tetap harus kafarat. Ya. Harus kafarat. Walaupun dia tidak melanggar, tapi karena sumpah tadi. Karena sumpah tadi kan seperti itu harus bayar kafarat. Ini ya, jadi penting ini ya kita tahu. Nah, fa'in fa'u, maka jika para suami kembali ke istrinya, nah kembali sudah habis masa apa? Masa ilaknya tadi. Nah di sini ada 2 pilihan, ya, 2 pilihan. Dia mau tetap melanjutkan hubungan rumah tangganya. Ya, tanpa ada tadi ya pendapat yang pertama tanpa ada kafarat, tinggal pokoknya hubungan badan saja, berarti sudah selesai masalah. Atau dia akan menceraikan. Tapi kalau mengilaknya itu dia lebih dari 4 bulan, kalau diadukan ke hakim harus menekan, mempresit dia untuk segera ngambil keputusan, mau kembali sebagai suami yang benar ya, atau dia akan menceraikan seperti itu. Jadi jangan sampai ada niatan untuk menggantung. Sudah selesai masa ilahnya 4 bulan, digaulin enggak, dicerai enggak. Nah ini nggak boleh. Jadi nggak boleh, harus ada hakim ya tadi atau sebagai penengah siapapun yang menekan dia. Karena udah habis masa ilahnya. Dia harus hubungan badan,
harus hubungan badan. Nah itu. Kalau enggak ya cerai, kan jelas. Nah itu, ini harus jelas masalahnya itu ya. Jadi ini nggak main-main ya masalah musyawarah, karena di mana kita tidak mengindahkan peraturan-peraturan tadi, maka ada pihak-pihak yang terzolimi ya, yang terzolimi itu. Nah kita sudah tahu tadi ya, kalaupun sampai kita khawatir dengan nuzus istri-istri kita, tempuh cara-cara yang baik tadi ya, dengan mauizah, kemudian dengan apa, pisah ranjang. Nah baru kalau memang perlu pukul, jadi jangan gampang mengilah ya, gampang bersumpah tadi ya, bersumpah. Karena mungkin Pak lebih baik dipukul ya, pokoknya sekali, dibanding harus ditelantarkan, didemin selama 4 bulan ya Pak, nggak dicolek, nggak ada apa lah ya kan, seperti itu. Ini tanyakan, silahkan. Iya, jadi pendapat yang paling rojih ya, itu seperti di Quran, at-thalaqu marotani, berarti memang harus apa? Bertahap ya, bertahap. Jadi kalau sampai terjadi orang mengatakan kamu saya talak 3 sekaligus, itu yang berlaku adalah talak 1, karena memang harus bertahap ya. Itu termasuk di situ yang bertahap sini adalah siapa? Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, termasuk di dalamnya, dan banyak syekh Islam yang lain itu merujuk pada ayat tadi, at-thalaqu marrotani itu. Tapi memang tadi ya, ada yang khilaf. Nah bahkan kalau khilaf Pak, mentalak dalam keadaan dia emosional bisa nggak jatuh, karena talak itu dalam keadaan apa? Bisa sadar. Kalaupun marah bukan dalam keadaan emosional ya, sekedar marah, tapi dia masih sadar. Tapi dalam keadaan dia marah-marah, itu nggak berlaku. Marah-marah nggak berlaku. Jadi harus sadar, itu harus sadar dalam keadaan. Biasanya kan yang ngomong talak 3 itu kan emang apa? Emosi tadi, bukan emosi, mungkin emosional. Beda Pak, emosi sama emosional ya. Kalau emosi itu marah, tapi kalau emosional marah-marah. Nah, itu lebih beda kan, marah-marah beda. Kenapa? Nah, iya bisa nggak jadi, karena dia harus sadar. Kalau dia marah-marah, otaknya dia apa? Pikirannya dia nggak terkontrol, jatuhnya sama dengan orang gila, disamakan dengan orang gila, betul, disamakan dengan orang gila, maka nggak terjadi, disamakan dengan orang gila. Jadi harus normal, ya wajar, sadar. Kalau nggak sadar ya tadi sama dengan orang gila, itu kan sama itu. Ini juga hati-hati ya, nggak boleh sembarangan, karena tadi menjihar pun bisa jatuh talak. Kamu sama dengan punggung ibu saya, itu jatuh talak juga kalau dikatakan dengan sadar. Karena ibu itu kan nggak boleh digaulin Pak, ya kan, nggak boleh digaulin. Nah itu namanya jihar, itu ada ayatnya ya, jihar itu. Seperti itu ya. Ada lagi? Cukup. Kalau jihar itu memang kata-katanya, kalimatnya memang seperti itu. Iya, jiharnya punggung kan. Kamu sama. Boleh diganti yang lain. Ya, bisa juga dengan ya. Memang istilah punggung itu juga sebenarnya kan untuk dekat ke masalah yang apa? Ya hubungannya dengan kemaluan sebenarnya kan, ke sana sebenarnya kan. Hubungannya dengan kemaluan seperti itu. Artinya nggak bisa ditunggangi gitulah bahasanya gitu kan. Lah seperti itu maksudnya kan. Ke sana itu maksudnya. Gitu kan? Maksudnya gitu ke sana. Cuman ini kan bahasa yang sopannya gitu kan. Sopannya. Bahasa yang sopannya. Seperti itu. Maka istilahnya jihar tadi, jihar. Gitu. Ada lagi? Cukup? Belum, ini belum, masih ada waktu nih. 1 menit lagi. Ayo. Nggak bisa, tadi cerai itu adalah hak suami. Nah kalaupun memang dia harus menceraikan, istilahnya khulu tadi. Nah, khulu itu adalah seorang istri menuntut cerai. Nah kalau dia benar-benar menuntut khulu dengan alasan yang syar'i, dia harus mengembalikan mas kawin. Nah ketika si suami mau menerima pengembalian mas kawin,
suami harus menceraikan. Harus menceraikan. Karena suami sudah menerima pengembalian mas kawin. Tapi kalau suami nggak mau menerima, nah dia harus fasah. Fasah itu harus ke pengadilan. Nah, kalaupun jatuh cerai, berarti yang memutuskan bukan istri, bukan suami, tapi hakim. Namanya fasah. Jadi tanpa ada pengembalian mas kawin kan? Karena memang tadi si suami memang nggak mau menerima itu, maka harus ke pengadilan. Namanya fasah. Itu. Nah, kalau fasah nanti idahnya sama 3 bulan. Tapi kalau tadi si suami mau menerima pengembalian mas kawin, ada yang menyebutkan cukup dengan 1 bulan. Itu. Karena khulu tadi sama dengan istri yang mencerai kan? Sama dengan istri yang mencerai. Karena dengan mengembalikan mas kawin tadi. Walaupun prakteknya tetap suami yang harus menceraikan. Karena dia mau menerima pengembalian mas kawin. Nah, tapi hari ini jarang terjadi seperti itu. Biasanya kalau seperti itu ribut ya sudah ke pengadilan ya, yang kemudian yang memutuskan adalah hakim. Kalau itu namanya bukan khulu lagi, tapi fasah. Fasah itu. Kalau di kita biasanya terkenal dengan istilah rapak apa ya? Rapak ya, rapak kan ya. Nah itu kita kenalnya seperti itu. Jadi nggak boleh ya. Nah sampai kalau benar-benar minta cerai tanpa alasan syar'i, itu kata Nabi tidak akan mencium baunya surga. Nggak akan mencium baunya surga. Itu nggak akan mencium baunya surga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Ya, insya Allah berikutnya kita akan tadi bicara masalah talak ya. Di pertanyaan tadi dari Bang Ade mungkin akan jelas lagi nanti ya setelah kita bahas masalah talak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.